Definisi surveillance epidemiologi menurut World Health Organization yang sering kita ketahui dengan singkatan WHO pada tahun 2004, surveillance ialah proses untuk pengumpulan, pengolahan, analisis, dan intervensi data secara sistematik dan terus-menerus serta menyebarkan informasi kepada unit yang membutuhkan agar dapat mengambil sebuah tindakan. Menurut Center of Disease Control menjelaskan bahwa surveillance merupakan pengumpulan, analisis, dan intervensi data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus yang digunakan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan dengan diseminasi data secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya. Selanjutnya ada 5 jenis surveillance. Jenis surveillance pertama itu ada surveillance individu, yaitu mendeteksi dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak dengan penyakit serius, misalnya pes, cacar, tuberkulosis, tipus, demam kuning, dan sifilis. Surveillance individu ini memungkinkan dilakukannya isolasi institusional segera terhadap kontak sehingga penyakit yang dicurigai dapat dikendalikan. Jenis surveillance yang kedua itu ada surveillance penyakit, berfungsi untuk melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insiden penyakit melalui pengumpulan sistematis, konsolidasi, evaluasi terhadap laporan-laporan penyakit dan kematian, serta data relevan lainnya. Jenis surveillance yang ketiga itu ada multiple disease surveillance, berfungsi untuk melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma atau kumpulan gejala penyakit, bukan masing-masing penyakit. Surveillance sindromik mengandalkan deteksi indikator-indikator kesehatan individual maupun populasi yang bisa diamati sebelum konfirmasi diagnosis. Jenis surveillance yang keempat itu ada berbasis laboratorium. Surveillance berbasis laboratorium ini digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Sebagai contoh, pada penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti salmonellosis, penggunaan sebuah laboratorium sentral untuk mendeteksi strain bakteri tertentu memungkinkan deteksi outbreak penyakit dengan lebih segera dan lengkap daripada sistem yang mengandalkan pelaporan sindroma dari klinik-klinik. Jenis surveillance yang terakhir itu ada surveillance terpadu, integrated surveillance, yaitu menata dan memadukan semua kegiatan surveillance di suatu wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi itu seperti negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Sebagai sebuah pelayanan publik bersama, surveillance terpadu menggunakan struktur, proses, dan personalnya yang sama, melakukan fungsi mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk tujuan pengendalian penyakit. Selanjutnya, prinsip surveillance yang pertama itu pengumpulan data pencatatan insiden terhadap populasi at risk. Pada kegiatan ini dilakukan pencatatan insiden berdasarkan laporan rumah sakit, puskesmas, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, laporan petugas surveillance di lapangan, laporan dari masyarakat, dan laporan petugas kesehatan lainnya, survei khusus dan pencatatan jumlah populasi berisiko terhadap penyakit yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan. Tujuan pengumpulan data adalah menentukan kelompok high risk, menentukan jenis dan karakteristik atau penyebabnya, menentukan reservoir transmisi, lalu pencatatan kejadian penyakit dan KLB. Selanjutnya, pengelolaan data. Data yang diperoleh biasanya masih dalam bentuk data mentah atau raw data yang masih perlu disusun sedemikian rupa sehingga mudah dianalisis. Data yang terkumpul dapat diolah dalam bentuk tabel, bentuk grafik, maupun bentuk peta atau bentuk lainnya. Kompilasi data tersebut harus dapat memberikan keterangan yang berarti. Yang ketiga itu ada analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Data yang telah disusun dan dikompilasi selanjutnya dianalisis dan dilakukan interpretasi untuk memberikan arti dan memberikan kejelasan tentang situasi yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, penyebarluasan dan keterangan termasuk umpan balik. Setelah dianalisis dan interpretasi data serta telah memiliki keterangan yang cukup jelas dan sudah disimpulkan dalam suatu kesimpulan, selanjutnya dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai mestinya. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Hasil evaluasi terhadap data dan sistem surveillance selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, penanggulangan khusus serta program pelaksanaannya. Untuk kegiatan tindak lanjut atau follow up, untuk melakukan koreksi dan perbaikan program, pelaksanaan program, serta untuk kepentingan evaluasi maupun penilaian hasil kegiatan. Ada beberapa fungsi surveillance, yaitu yang pertama
mendeteksi perubahan masalah kesehatan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan kontrol atau preventif terhadap perubahan tersebut. Fungsi surveillance yang kedua yaitu deteksi perubahan lingkungan atau faktor yang dianggap dapat menimbulkan penyakit dan populasi. Selanjutnya, fungsi surveillance mutlak digunakan pada program-program pemberantasan penyakit menular sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi program. Fungsi surveillance yang lainnya itu menilai kejadian penyakit pada populasi seperti insidensi dan prevalensi. Selanjutnya, langkah-langkah surveillance. Yang pertama itu perencanaan kegiatan surveillance dimulai dengan membuat kerangka kegiatan surveillance, yaitu dengan penetapan tujuan surveillance, dilanjutkan dengan penentuan definisi kasus, selanjutnya perencanaan perolehan data, selanjutnya teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis dan mekanisme penyebarluasan informasi. Langkah kedua itu pengumpulan data yang merupakan awal dari rangkaian kegiatan untuk memproses data selanjutnya. Data yang dikumpulkan memuat informasi epidemiologi yang dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus dan dikumpulkan tepat waktu. Langkah ketiga itu ada pengolahan data dan penyajian data. Data yang sudah terkumpul dari kegiatan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik seperti histogram, poligon frekuensi, chart, bar chart, peta, atau map area. Pada tahap ini, penggunaan komputer sangat diperlukan untuk mempermudah dalam pengolahan data, diantaranya dengan menggunakan program software. Langkah yang keempat itu ada analisis data. Pada analisis data ini merupakan langkah terpenting dalam surveillance epidemiologi karena akan dipergunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit. Kegiatan ini menghasilkan ukuran-ukuran epidemiologi seperti rate, proporsi, rasio, dan lain-lain untuk mengetahui situasi, estimasi, dan prediksi penyakit. Langkah yang kelima itu penyebarluasan informasi. Pada tahap ini dapat dilakukan ke tingkat atas maupun bawah dalam rangka kerjasama lintas sektoral, instansi-instansi lain yang terkait, dan masyarakat juga menjadi sasaran kegiatan ini. Untuk diperlukan informasi yang informatif agar mudah dipahami terutama bagi instansi di luar bidang kesehatan. Langkah yang keenam itu ada umpan balik. Kegiatan umpan balik dilakukan secara rutin biasanya setiap bulan saat menerima laporan setelah diolah dan dianalisis melakukan umpan balik kepada unit kesehatan yang dilakukan laporan dengan tujuan agar yang mengirim laporan mengetahui bahwa laporannya telah diterima. Langkah yang ketujuh, investigasi penyakit. Setelah pengambilan keputusan perlunya mengambil tindakan, maka terlebih dahulu dilakukan investigasi atau penyelidikan epidemiologi. Setelah melakukan investigasi penyelidikan, kemudian disimpulkan bahwa benar-benar telah terjadi kejadian luar biasa atau KLB yang perlu mengambil tindakan atau sebaliknya. Langkah ke-8, tindakan penanggulangan. Tindakan penanggulangan yang dilakukan melalui pengobatan segera pada penderita yang sakit, melakukan rujukan penderita yang tergolong berat, melakukan penyuluhan mengenai penyakit malaria kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran agar tidak tertular penyakit atau menghindari penyakit tertentu. Langkah yang terakhir itu ada evaluasi data sistem surveillance. Program surveillance sebaiknya dinilai secara periode untuk dapat dilakukan evaluasi manfaat kegiatan surveillance. Ruang lingkup surveillance epidemiologi ada 5, yaitu yang pertama surveillance epidemiologi penyakit menular yang merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit menular dan faktor resiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit menular. Yang kedua itu ada surveillance epidemiologi penyakit tidak menular yang merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor risiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. Yang ketiga itu ada surveillance epidemiologi kesehatan lingkungan. Hal ini merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap masalah kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program penyihatan lingkungan. Yang keempat ada surveillance epidemiologi kesehatan mantra. Surveillance epidemiologi kesehatan mantra merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap kesehatan dan faktor risiko untuk upaya mendukung program kesehatan mantra. Dan yang terakhir ada surveillance epidemiologi masalah kesehatan. Surveillance epidemiologi merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap kesehatan dan faktor risiko untuk mendukung program-program kesehatan tertentu. Terima kasih.